Selamat datang di perjalanan yang penuh dengan kemegahan, perjuangan, dan intrik politik yang akan membawa kita melintasi lebih dari 6 abad sejarah Kekaisaran Ottoman. Dalam video ini, kita akan menjelajahi setiap fase penting dari kekaisaran yang pernah menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Kesultanan Utsmaniyah yang juga dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman, didirikan pada tahun 1299 oleh Bani Utsman. Negara ini merupakan negara multi-etnis dan multi-agama, dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup di dalamnya. Selama lebih dari 6 abad pemerintahannya, Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh 36 sultan. Bentuk negara Ottoman menjadi cikal bakal negara Turki saat ini. Di bawah kepemimpinan Osman, Ottoman mulai memanfaatkan kelemahan di sekitar mereka untuk memperluas wilayah kekuasaannya, termasuk Kekaisaran Bizantium. Setelah serangkaian kemenangan, Osman dinobatkan sebagai Sultan, sebuah gelar yang akan dipegang oleh penerusnya selama berabad-abad. Warisan Osman, meskipun sering diselimuti oleh legenda, menandai awal dari sebuah kekaisaran yang akan bertahan selama 600 tahun. Setelah Osman, putranya Orhan mengambil alih dan mulai memperkuat serta memperluas wilayah kekuasaan Ottoman. Orhan memperkenalkan pasukan Janissary, korps elit yang direkrut dari anak-anak Kristen di wilayah yang ditaklukkan, yang menjadi salah satu kekuatan militer terkuat dalam sejarah. Di bawah Orhan, Ottoman merebut Bursa, yang kemudian menjadi ibu kota pertama mereka. Di bawah sultan-sultan berikutnya, seperti Murad dan Bayezid, Kekaisaran Ottoman terus memperluas wilayahnya hingga ke Balkan. Pertempuran Kosovo pada tahun 1389 menjadi salah satu momen penting di mana Ottoman berhasil menaklukkan Serbia, meskipun dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Pada masa ini, Ottoman mulai dikenal sebagai kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh oleh Eropa. Pemerintahan Mehmed II, yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, menandai titik balik yang penting. Pada tahun 1453, ia berhasil merebut Konstantinopel, yang sebelumnya merupakan ibu kota Bizantium, dan menjadikannya ibu kota baru Ottoman. Penaklukan ini tidak hanya mengakhiri Kekaisaran Bizantium, tetapi juga menegaskan posisi Ottoman sebagai kekuatan besar dunia. Abad ke-16 merupakan puncak dari kejayaan Ottoman di bawah Sulaiman yang Agung. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya sukses dalam kampanye militer, tetapi juga dalam reformasi hukum dan pemerintahan. Kekuasaannya mencakup wilayah yang luas dari Eropa hingga Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, setelah puncaknya, kekaisaran mulai menghadapi tantangan. Kelemahan internal, kesulitan ekonomi, dan kekalahan militer, seperti pertempuran Lepanto pada tahun 1571, mulai menggoyahkan fondasi kekaisaran. Meskipun masih mempertahankan wilayah yang luas, tanda-tanda kemunduran sudah mulai terlihat. Memasuki abad ke-18 dan ke-19, Kekaisaran Ottoman berusaha untuk memodernisasi militer dan pemerintahannya melalui reformasi Tanzimat. Namun, tantangan dari luar dan dalam negeri terus mengganggu upaya tersebut, dan kekaisaran mulai kehilangan wilayah penting seperti Yunani dan Mesir. Keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah terjadi setelah Sultan Sulaiman Al-Kanuni meninggal pada tahun 1566. Kesultanan ini mengalami kelemahan dalam menemukan pengganti yang kuat, sehingga negara-negara lain mulai meningkatkan serangan terhadapnya. Penemuan jalur perdagangan alternatif Eropa ke Asia dan kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa juga melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Sistem militer yang sebelumnya efektif dan birokrasi yang sudah berjalan selama berabad-abad menjadi kelemahan di bawah pemerintahan sultan yang lemah. Selain itu, perubahan teknologi militer di Eropa memberikan keunggulan kepada pasukan Eropa dalam pertempuran. Konservatisme agama yang mulai berkembang di dalam kesultanan juga menghambat inovasi militer dan membuat pasukan Sipahi yang sebelumnya ditakuti menjadi tidak relevan. Pemberontakan internal seperti pemberontakan Jelali dan pemberontakan Yenisari juga mengakibatkan ketidakstabilan politik dan pemberontakan di wilayah Anatolia. Pada paruh kedua abad ke-16, kesultanan ini mengalami krisis moneter akibat inflasi yang tinggi. Pengaruh Spanyol dari benua baru menyebabkan devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah, sehingga perekonomian negara terganggu. Di sisi politik, negara-negara Eropa aktif mengadu domba dan memanfaatkan nasionalisme dan separatisme di wilayah kesultanan untuk menghancurkan kekuasaannya. Gerakan misionaris dan orientalis Eropa juga berperan dalam merusak pemahaman Islam dan mencoba mengubah sistem pemerintahan dan hukum Islam dengan sistem Barat. Kemudian, pada abad ke-20, Mustafa Kemal Pasha, Ataturk, muncul sebagai tokoh yang melakukan reformasi di Turki dengan mengadopsi model Barat secara sekuler. Pada tanggal 3 Maret 1924,
Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan menghapuskan sistem Islam dari negara, menggantinya dengan sistem republik yang sekuler. Dalam perjalanan lebih dari 6 abad ini, Kekaisaran Ottoman meninggalkan jejak yang dalam bagi sejarah dunia. Warisannya masih terasa hingga saat ini, dari hukum, budaya, hingga geopolitik. Semoga video ini memberikan gambaran yang mendalam tentang salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.